Segenap para asatiz, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Bahri, panjenenganipun Bapak Ustaz Haji Agus Sarjito beserta keluarga besar, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang saya hormati, semoga sampai hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Beriring doa wasilah taklim hari ini, Allah berkahi Majelis Ta'lim Al-Bahri, Allah berkahi keluarga kita, usaha kita, dan kita minta Allah memudahkan cara kita mencari ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya yang kita dapat bermanfaat di dunia sampai akhir. Lillahi ta'ala wa syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawassalahu as-salih bin yati Allah ta'ala liballidu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadina al-fatihata lahu wa zakarna asma'ahu fi hadal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fiddin Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi wa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi At-Tibisi wa Syekh Marnawi Al-Badali usuli mawburuhi man Allah Ta'ala yatabashahu birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halaman berapa ini? Kalau yang terjemahan halaman berapa? Wala wa annahu apa? wa inna Wa innahu apa wa annahu? wa annahu Laisa bijismin itu. iya Ayat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu satamani Allah itu laisa orang sapa Allah iku bijismin kedawal jizim musawarin kantin rupa'atir atau kantin masuk kantin temu akal. Wala yumasilu lan ora madani Allah maujudan ing perkara maujud. Wala yumasilu lan ora madani ing Allah apa maujudan
tazidu Ah, la taziduhu ora nambahi fauqiyatan ing Allah kurban ing parek ilal arsi marang ars was sama lan langit kama la taziduhu kamala tazidu kamala taziduhu seperti tidak tambahnya fauqiyatan ing Allah bu'dan ing adoh anil ard saking bumi anil ardi wasara saking bumi kang ngisor wasarolan wasara lan bumi kang ngisor bal huwa utawi Allah iku rafi'ud darajati zat kang luhur derajate anil ars saking ars was sama lan langit kama annahu seperti kama annahu kaya sak temene Allah iku rafi'ud darajati cara masker maknanya koyo oleh sak temene Allah biasanya begitu itu maknanya masker kama annahu koyo oleh sak temene Allah kama annahu kaya olehe sak temene Allah iku rafi'ud darajat zat kang luhur anil ardi wasara lama amat anil arti saking bumi wasaro anil ardi saking bumi wasara lan bumi kan kang isor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa annahu laisa bi jismin musawwarin. Sampai situ ya. Wala yumathilu mawjudan wala yumathiluhu mawjudun wala tuhitu bi'ilm jihadu. Cara makna bebasnya gimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak berupa jisim dan tidak berbentuk, sama sekali tidak serupa dengan makhluk, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya, tidak terbatasi oleh arah bumi dan langit. Jadi pedoman kita, Allah itu bukan jisim, itu pedoman utamanya. Kalau kita apa? Jisim. Ini akidah ahli sunnah. Dalam ilmu tauhid, jisim itu tahayyuz. Ya, tahayyuz itu maknanya apa? Butuh ilal mahal, kepada tempat. Sehingga saya katakan tidak mungkin ada jisim tidak butuh tempat, tidak mungkin. Sebab jisim itu dia melekat. Nah, melekat itu ya nanti ada yang nempel, ada yang ya nggak terlalu nempel. Kayak burung itu kan jisim apa bukan burung? Ya tinggalnya di mana? Jangan bilang tinggalnya di udara. Burung ada capeknya nggak terbang, Bu. Berarti tinggalnya di mana? Ya, di pohon, di gua-gua. Nah, Allah itu bukan di wa annahu, dan bahwasanya Allah yaitu laisa, tidaklah Allah itu yaitu bijismin berupa apa? Jisim musawwarin yang berbentuk. Kalau kita kan berbentuk. Manusia itu ya bentuknya ya modelnya begitu lah. Dari bagian kepala sampai bagian kaki itu bentuknya manusia kayak gitu.
sempurna nggak? Sangat sempurna. Nah, karena Allah bukan jisim, wala yumathilu mawjudan, jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk yang serupa dengan. Kenapa? Oh, makhluk itu yang bikin Allah, masa yang bikin sama yang dibikin sama kan juga tidak masuk akal. Masuk akal kan? Masuk akal. Lah hebatnya Allah itu bikin sesuatu itu terserah Allah. Corok gajah itu, menurut ibu-ibu pantas gak gajah nggak punya belalai? Kalau kita bilang gajah karena ada apa? Jadi ciptaan Allah itu nggak ada yang nggak pantas. Semua yang Allah ciptakan itu pantas, cocok, pas. Jadi kita itu kalau ngomong ciptaan Allah itu harus bertasbih, subhana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak ada. Sampai utuh itu loh, pasti ada manfaatnya. Hanya tantangannya ketika kita belum ketemu manfaatnya, disitulah keterbatasan ilmu kita. Ya paling akal-akalan dengan adanya kutu, maka kita jadi apa? Berpikir bikin obat apa? Itu kan akal-akalan kita. Hakikatnya apa? Itu Allah ciptakan itu obat. Wala yumathiluhu mawjudun. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk, makhluk pun tidak pernah serupa dengan Allah. Wala tuhitu, dan tidak meliputi bihi dengannya Allah apa al-jihadu, beberapa arah. Kalau kita sebut arah itu yang akhirnya oleh manusia dibikin sampai berapa arah tuh? Yang pokok itu arah itu kan timur lawannya apa? Barat. Terus selatan lawannya, antara barat sama selatan namanya apa? Barat daya. Antara timur dengan utara namanya timur laut. Gak apa-apa, gak hafal, gak pernah sekolah. Jadi cara arahnya begitu. Kalau arah yang ke atas kayak kaki ke bawah. Nah, tidak bisa kita mengatakan Allah lagi di timur nih, berarti yang di barat nggak ada apa. Tidak bisa begitu. Karena apa? Yang bikin arah itu Allah. Masa Allah terarah di satu arah, kan ya nggak masuk akal juga. Yang bikin arah siapa? Allah. Ini saya nih lagi di mana nih? Kalau dari rumah saya, tahu nggak rumah saya ada di mana? Kalian tahu rumah saya ada di mana? Kalau disebut di Al-Bahri ini rumah saya ada di mana berarti? Yang di utara. Utara, ya. Berarti di selatan. Cari saya di utara apa ada? Enggak ada, orang sekarang lagi di mana? Ya, jadi ya kecuali wali itu ya dikasih ilmu yang kita gak punya. Apa ilmunya wali itu? Wali itu punya ilmu ini. Nah, ini apa namanya? Ini kertas. Nah, itu namanya ilmu apa? Melempit. Punya ilmu melempit nggak? Ibu-ibu pintar. Supaya nggak ketahuan sama bapaknya, dilempit apanya? Tuangnya. Jadi wali ada di sini, Mekah ada di sini. Ini wali, ini Mekah. Nyampe nggak? Nyampe. Lama? Nggak. Nah itu wali punya ilmu. Kita punya nggak? Wah. Ya kalau ngaku-ngaku boleh saja. Jadi kata guru saya, wali itu tidak terhalang oleh tempat dan tidak terhalang oleh waktu. Nah, cuman kalau kita kan kayaknya kurang pantas jadi wali. Karena apa? Kalau kita kalau jadi wali itu pamer. Nah itu kelemahan kita, makanya enggak nah, iya. Wali itu kan salah satunya punya apa? Karomah ya. Karomah itu termasuk khariqah lil adat. Lihatin kata Ustaz Gubron, saya bisa terbang. Makanya jadi wali. Oh iya.
hadisnya Mbah Jazuli. Kalau disebut wali itu laisal waliyu man yuzhirul khawariq al-khawariq. Untuk kaidahnya Mbah Jazuli itu laisal waliyu man yuzhirul khawariq. Wali itu sak temene wali itu bukan orang yang menampakkan kesaktian. Kalau bisa terbang itu wali. Kalau yang nampak kayak itu bukan wali, namanya tawalla. Oh, tawalla. Etor wali. Tahu etor wali? Ya. Innamal waliyu kita baca Jazuli man yakhdumul khaliq. Jadi wali yang paling benar itu sejatinya wali orang yang berkhidmat kepada sang pencipta. Itu benar. Min tabaqala syekhuna Ahmad Jazuli Islam. Wala tanifuhu, dan tidak cara mana Jawanya mau pengen mengepung akan Allah apa al-aradun itu jamak dari ardun itu jamaknya al-aradun. Saya jarang ya melihat kalimat ardun dalam Al-Quran dibuat jamak, itu jarang. Jangan-jangan gak ada di dalam Al-Quran. Kalau bahasa ardun sama samawatnya kan mu'annas ya, mu'annasnya namanya mu'annas apa? Dulu sampai ngaji mu'annas dulu. Mu'annas apa? Ada suaranya dong apa? Bukan, mu'annas saya ada mu'annas lafzi, ada mu'annas ma'nawi, ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Cara artinya mu'annas apa? Majazi. Jadi ya pasangan langit apa? Bumi, pasangan matahari apa? Udah. Pasangan air, api. Ya naru kuni, pasti. Karena naru itu muannas majaz. Ini mohon maaf ya, Pak Ustaz Agus ya. Karena ada santri, jadi saya nyinggung nahu sorof pindah apa ya? Karena ada santri, biar santri harus melek nahu sorof biar nanti tidak ketelitut gitu. Jadi al-ardu itu di Al-Quran jarang sekali atau enggak, hampir tidak ada yang dalam bentuk jamak tidak. Yang ada itu langit, al-ardi was-samawat. Ada aradun ada. Tapi di sini kalimat ardunnya itu menggunakan bentuk jamak al-araduna, beberapa lapis bumi, was-walas samawatu, dan beberapa lapis. Karena begini, lapisan langit itu dan lapisan bumi itu berbeda. Kalau lapisan bumi itu seperti kue lapis, betul, seperti kue lapis ya. Kue lapis itu kan antara lapisan satu kedua nempel, lapisan kedua ketiga nempel, semua nempel. Tapi lapisan langit tidak nempel. Antara langit pertama sampai langit kedua itu jaraknya sampai 500 tahun. Lapisan kedua sama lapisan ketiga jaraknya juga berapa? 500 tahun. Maka itu langit ya, biasanya disebut dengan bentuk jamak as-samawat. Tapi kalau bumi apa? Jarang sekali disebut jamak. Yang kedua, lapisan langit itu materialnya hampir sama semua. Apa? Yuk tanah, yuk bebatuan sama. Tapi kalau lapisan langit berbeda. Langit itu lapisannya ada yang jabarjat, intan, ada emas, ada perak, ada marmer, ada apa itu, macam-macam. Kalau pengen emas banyak ya naik aja ke atas langit, nanti bawa pacun. Belum sampai langit sudah mati gitu. Nah Allah itu tidak dikepung oleh makhluknya. Maksudnya apa? Karena makhluknya itu terlalu kecil untuk mengepung Allah. Berarti apa?
Kalau bahasa dikepung itu kan berarti sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Bagaimana Allah yang maha besar dikepung oleh apa? Yang dia ciptakan. Itu mana walatat tanibuhul aradun wa sama. Nah itu berangkat dari bahwasannya Allah bukan berupa isim. Terus apa itu Pak Ustaz? Nahu mustawin ala arsy, cara mengambil bebas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menguasai aras sebagaimana yang dijelaskannya di dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala di atas aras langit dan seluruh apa yang berada di dasar bumi. Terus yaitu di atas yang tidak menambah dekat kepada aras dan langit, sebagaimana tidak menambah jauh dari bumi. Bahkan derajat Allah Subhanahu wa taala jauh dari aras dan langit, sebagaimana derajatnya jauh di atas bumi. Ini gara-gara nyebut wa annahu apa? Laisa bijismin. Akhirnya Syekh Jamaluddin membuat itu panjang lebar. Termasuk wa annahu apa? Mustawid. Apa mustawid? Muasa. Buka surat Toha ayat 5 coba. Baca yang kencang kalimat. Surat apa? Toha. Baca. Siapa yang mau baca surat Toha ayat 5? Terus terjemahin ya. Langsung terjemahin. Surat Toha ayat 5. Saya tuh mau ngecek Qurannya. Sebab Quran itu sekarang begitu bebasnya beredar. Saking bebasnya sampai dia tidak lolos dari lajnah. Maka saya mau deteksi Qurannya produk mana gitu. Coba baca. Yang ada terjemahan, coba baca. Jadi untuk ngetes Quran itu produk mana gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya baca Arabnya dulu baru terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ayat 5-nya aja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dah, terjemahin. Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Nah, bersemayam itu apa? Cara kita Menempati. Menempati. apa? Bahasa kitanya kalau bersemayam itu apa? Menempat. Semayam. Oke, kita lagi ngaji akidah ahli sunnah loh. Dan kita sudah mantapkan bahwa Allah bukan jisim. Berarti tidak butuh. Tapi Al-Quran bilangnya apa? Semayam. Allah bersemayam. Berarti apa? Kalau ada Quran di HP atau yang kita punya memaknai istawa, maknanya bersemayam, bertempat, pastikan itu Quran ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah itu caranya gampang. Dan biasanya kalau dia masuk ke lajnah resmi Departemen Agama nggak lolos. Jadi pemerintah kita itu dari dulu, dari zaman awal kemerdekaan punya lajnah. Lajnah apa? Tasheh Al-Quran. Lajnah kita beda dengan lajnahnya Saudi. Kayak kita punya Quran dari Saudi, itu ujungnya ayat pasti nggak ada wakaf. Betul ya? Kalau mayoritas orang ngapal Quran, itu standar Qurannya itu kudus, Barwani. Kita sebutnya Quran pojok. Quran pojok itu terdiri dari 10 lembar. Berarti berapa halaman? 10 lembar berarti 20.
Nah, ciri-ciri orang yang ngapal Quran itu sanadnya sampai ke Kudus, sampai ke Barwani, sampai ke Mbah Nawir Kapyak sama. Nah kan Barwani itu kan santrinya Mbah Nawir. Sampai juga ke Mbah Khalil Bangkalan, karena Mbah Nawir itu santrinya Mbah Khalil. Itu ciri-cirinya Qurannya 10 lembar. Dan ada wakaf. Ada wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam nuskah kitab kita, Al-Quran kita itu nanti ada yang kita sebut sebagai wakaf tanwi'. Apa namanya? Wakaf tanwi', yang di situ termasuk wakaf khilaf. Bapak pernah nggak melihat Al-Quran di satu tempat itu wakafnya sampai numpuk 2? Pernah nggak? Coba Bapak baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ ada wakaf 2 pasti. Ada. Benar gitu? Ya. Ini ngaji habis zuhur, udaranya begini, ngantuk. Suara saya juga lagi agak berat. Itu wakaf tanwi', wakaf khilaf. Kalau lajnah kita yang dipakai itu yang tumpukan atas, jadi lam alif, sehingga kita baca Qurannya itu kalau sanadnya mengikuti Kudus, nggak boleh berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Karena itu kan ada wakaf yang kita sebut sebagai luzumul wasl. Nah, sampai segitunya iya. Nah, itu yang tahu perbedaan ini nuskah Quran mana itu ya ulama ahli Quran. Kalau kita orang awam nggak tahu. Untuk mendeteksi ini Quran produk mana itu paling gampang. Suruh buka aja surat Toha ayat berapa? Ayat 5. Nah, kembali. Saya ada kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Kecil itu kitab. Karya Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazair. Ada 2 pendapat terkait bersemayam. Yang maknanya bersemayam itu menurut Syekh Tahir, menurut ulama salaf itu jangan bilang salaf itu, beda itu, bukan itu ngaku-ngaku doang. Menurut ulama salaf itu yang dimaksud bersemayam itu maknan yaliku bihi, hanya Allah yang tahu bagaimana. Makanya kan tadi dikatakan apa? Wa annahu mustawin 'alal arsy 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil makna alladzi arada. Simple kalimatnya tapi dalam. Kata-kata istawa itu Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 2. Terus maknanya yang dimaksud bersemayam itu hanya Allah yang tahu. Atas apa? Makna bersemayam. Tapi supaya orang awam itu tidak kemana-mana memanai bersemayam, ditakwil lah oleh ulama khalaf. Tahu ditakwil enggak? Maknanya direduksi supaya tidak kemana-mana. Bersemayam maknanya berkuasa. Jadi supaya apa? Kita tidak mengatakan Allah jisim, karena jisim butuh tempat. Kalau bersemayam kan berarti seolah-olah Allah. Maka paham kita dengan surat At-Toha ayat 5 itu Allah berkuasa di atas arsy. Paham nggak? Saya udah ngomong banyak lama masa gak paham, tega banget. Ya. Nah itu nanti kalau belum paham ngaji itu, kitabnya namanya Jawahirul Kalamiyah. Nah itu aja. Kata-kata di atas, oke. Kita dan sendal kita itu jaraknya lumayan loh. Berapa senti kita dan sendal kita itu? Lalu berapa? Ada 50 cm nggak sendal gitu? Ada ya.
kita itu dengan sendal tinggian mana dalam posisi sekarang ini? Kita. Berarti kata-kata kita lebih tinggi dari sendal itu hanya posisi saja. Apakah Allah itu posisinya lebih dari kita itu? Apakah seperti kita dari sendal? Tidak seperti itu. Jangan pernah memikirkan ketinggian Allah setinggi apa, terus cara Allah di dalam menguasai di tahta sarak itu apa namanya? Di dasarnya bumi. Jangan bilang kalau ada orang lagi gali di dalam bumi itu tambang, itu sebentar lagi dia akan ketemu Allah. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Allah ada di atas langit, Allah ada di bawah bumi. Itu pengertiannya bukan Allah bertempat di situ. Kita kalau mau singkat ya ngomongin Allah, karena memang jarak, arah, tempat itu dibuat oleh Allah, berarti Allah yang menguasai semua itu. Sehingga seolah-olah di dalam bumi ada Allah, di atas langit ada Allah, di utara ada, di selatan ada. Saking kecilnya sesuatu itu sehingga Allah terus menguasai itu semua. Saya tanya, sekarang jam berapa di sini? Jam 2 siang. Di Amerika jam berapa? Kawan nggak pernah ke Amerika. Pokoknya kalau di sini siang sama malam maksud. Jam berapa? Maghrib kali ya? Oh, bukan subuh sama sekarang. Iya, oke, menjelang pagi di sana. Oke. Berarti dia sholat subuh, kita sholat zuhur, misalnya gitu ya. Tuhan yang disembah oleh bidut sana ke bidut, ya. Oleh orang Amerika itu subuh dengan Tuhan yang kita sembah zuhur, apa sama Tuhan itu juga? Sama. Itu tidak dibatasi oleh jarak. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradna. Ya, mengenai penjelasan Allah tentang apa? Bersemayam di atas arsy, itu makna hakikinya hanya Allah yang tahu. Kita jangan maksain lah. Kalau ada yang kayak gitu jangan mikirin terlalu dalam, otak kita gak nyampe. Yang kita suruh mikirin tuh kutu aja dah ya. Jangan sok-sokan mikirin aras kutu. Tahu kutu nggak? Nyamuk aja, nyamuk tuh jarang lihat nyamuk. Nyamuk ada jantungnya nggak? Yang kecil kayak nyamuk aja otak kita nggak nyambung, apalagi ngomongin aras kan gaya ngomongin aras ya. Udah ngomongin nyamuk aja, Oke. Kemudian wa huwa fawqal arsy was sama. Kalau kita bilang kita di atasnya sendal itu ada jarak 50 cm. Tapi kalau Allah dibilang di atasnya arsy dan sama, jangan bilang ada jarak. Itu Allah di atas langit, di atas arsy itu apa nempel, apa di dalamnya, nggak usah ngomongin gitu. Fauqiyah itu tadi ada sebut. Fauqiyah itu kedudukan atas yang menentukan seseorang itu lebih tinggi mana. Saya tanya, kalau kita tinggal di hotel itu ada dari lantai 1 sampai lantai 10. Bapak yang di lantai 1 akan kalah tinggi dengan orang yang di lantai 2. Ya, di atas itu namanya fauqun. Jadi kalah tingginya kita itu karena faktor fauqiyahnya di atasnya. Oke. Nah, orang yang di lantai 10 itu fauqiyahnya lebih tinggi daripada yang di lantai 1. Fauqiyah untuk Allah itu tidak berlaku yang bersangkutan lebih tinggi, demikian juga fauqiyah buat Allah tidak berlaku yang bersangkutan lebih jauh, tidak berlaku itu. Kalau kita berlaku fauqiyah. Saya tanya sama jamaah, saya sama Pak Ustadz Agus sih dekat nggak secara fisik? Ya dekat.
Tapi yang bilang jauh ini bisa jadi benar, yang bilang dekat bisa jadi benar. Bisa jadi saya ini jauh sama Pak Ustadz Agus, bisa jadi saya dekat. Nah ini loh, Pak Haji Andi sama Bapak siapa namanya Pak? Itu bisa jadi jauh, bisa jadi dekat. Ini mungkin nempel fisiknya, tapi hatinya menjauh. Ya mungkin dalam hatinya saling ngomong. Itu untuk Allah gak berlaku, yang kayak gitu tuh gak berlaku. Sehingga kalau saya bilang sepaling dekatnya seorang hamba kepada Allah waktu dia sujud, itu hati-hati ya, kalimat itu, hadis itu bukan artinya Allah pas kita sujud kita nempel, bukan itu. Kan baca hadis ya, sepaling dekatnya seorang hamba kepada Allah waktu sujud. Apa terus Allah kita sujudin gitu? Wah ini gak ngaji, mau izzatul mu'minin lagi. Itu dekatnya dekat maknawi, dekat maknawi. Sepaling dekat itu kita apa memaknai, karena kita itu waktu sujud memposisikan sebagai hamba yang paling hina. Nah, ketika kita merasa paling hina di sisi Allah, disitulah kedekatan kita. Paham nggak? Jadi bukan dekat dalam artian fisik. Sehingga akhirnya nanti ada orang kok sholat maunya sujud, dua rukuk gak mau. Kan ya begitu. Sholat itu sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makin dekat kita dengan Allah waktu sujud. Tapi bukan perkara sujudnya, tapi apa? Filosofi yang terkandung di dalam apa? Sujud. Apa itu? Tazallul. Apa tazallul? Merasa rendah, merasa hina. Oke. Kalau sujud itu kan berarti raf'ul asafil wa khafdul a'ail, itu bahasanya begitu kalau dalam satu. Raf'ul asafil raf'ul asafil benar, wa khafdul a'ail. Apa itu? Sujud itu mengangkat bagian bawah, menurunkan bagian atas. Maksudnya apa? Waktu kita sujud bagian atasnya turun, apa bagian atas? Kepala. Terus menaikkan raf'ul asafil, menaikkan bagian bawah. Apa yang naik ketika sujud? Bokong. Lebih mulia mana Bu, pala apa bokong? Orang kalau dikelepak palanya ngamuk, kalau dikelepak bokongnya ngamuk juga. Kalau dikelepak orang lain, kalau bininya ya bini orang kan tepok aja Pak. Saya belum dengar ada ibu-ibu minta biaya perawatan bokong sampai 500.000, belum pernah. Tapi kalau minta perawatan bagian, nah itu sampai ada yang 500.000 ya. Oh jutaan. Oh saya cuma 300.000 ya istri saya mintanya. Berarti murah sekali ya istri saya ya. Bu, istri saya itu anggaran wajarnya 300.000 2 bulan. Murah apa mahal? Murah ya? Tahu mungkin karena istrinya Ustadz atau gimana? Enggak, diskon dari mana? Itu orang semua ini gak ada kipas ya? Iya, semua. Dan apa toh? Itu istri mintanya segitu kok, 300.000 ini saya buka-buka enggak apa-apa. Ya 300.000. Panjang ini berapa? 1 juta. Kalau saya nggak pakai perawatan wajah saya, makanya nggak pakai biaya. Harus pakai sabun cukup. Orang laki ya simpel. Minyak wangi paling ya setahun habis 200.000 doang kalau saya. Ya, selebihnya dibagi. Kembali. Jadi ini saya kan lagi nyari contoh yang paling gampang terkait apa yang dikatakan Kiai Musonib, wa huwa fawqal arsy was sama wa fawqa kulli syai'in ila nuhumis thara. Jadi Allah itu di atas langit, di atas apa? Aras, di atas apapun sampai tembus ke bawah bumi. Nah, di atas itu pengertiannya apa? Fauqiyatin
la taziduhu qurba. Paham nggak maksud saya? Fauqiyatin la taziduhu qurba. Oke, saya ada di lantai 10. Bapak ada di lantai 1. Kalau Bapak mau dekat sama saya, Bapak harus naik apa? Naik lagi. Nah, naik-naik itu menentukan fauqiyahnya. Allah nggak gitu. Allah nggak gitu. Untuk bisa dekat saya di lantai 10, minimal ibu harus naik sampai lantai 9 aja dekat. Makanya dalam hadis begini, ada penduduk surga yang ketemu Allah itu setiap waktu. Saya bilang, jadi kita akan melihat Allah itu setiap waktu. Kayak suami sama istri itu setiap waktu. Ini cerita suami istri tinggal berdua ya, kayak Pak Jadi. Ya kayak saya juga. Untuk kadang kaget loh. Saya pernah ngalamin ya. Istri saya kaget melihat saya itu. Waktu dia ke dapur, saya masih di kasur. Ya, lah mungkin di dapur agak lama. Tahu-tahu saya udah duduk di meja tamu, di meja mana. Waktu itu dia singkap apa? Astagfirullah. Itu pasangan suami istri kalau udah berdua-dua tuh sering begitu Pak Ustaz. Sering kaget. Betul. Oh betul. 2 hari yang lalu kagetnya bareng saya kaget, istri saya kaget. Jadi istri saya dari dapur, saya dari ruang tamu, sama-sama buka hordeng. Astagfirullah, saya kaget. Ya Allah. Ada orang yang ketemu Allah itu kayak suami istri. Dia lagi. Lihat. Ada yang ketemu Allah itu sehari semalam hanya 2 kali, pagi sama sore. Ada yang ketemu Allah seminggu sekali, Jumatan. Ada yang ketemu Allah sebulan sekali. Ada yang ketemu Allah setahun sekali. Wah, itu dalam hadis. Terus oleh para ulama dijelaskan apa maksudnya itu. Itulah derajat manusia. Maka persoalan orang masuk surga, iyalah kita pasti masuk surga aman. Cuman cara masuk surganya itu di lantai berapa, cara ketemu Allahnya apa ya setiap waktu. Bahwa tidak mungkin kita punya fasilitas surga seperti Rasulullah SAW, tidak mungkin. Saya harus bilang mustahil. Kenapa? Ya jauh lah itu sama Rasulullah. Gak usah sama Rasul deh, sama sahabatnya Rasul, kalah kita. Gak usah sama sahabat deh, sama tabi'in dah, lewat kita. Gak usah sama tabi'in dah, sama ulama mazhab, lewat. Sama muhakkik, Rafi'i Nawawi, lewat. Sama mufti, lewat. Bukhari Muslim, lewat. Berarti kita ketemu Allahnya perkiraan kapan dia? Kalau buat tiap hari kayaknya tidak mungkin potongan kita itu. Ya potongan saya dah. Itu. Nah, cerita kita ketemu Allah itu sama dengan cerita kedekatan kita dengan apapun di dunia itu. Ada fauqiyah. Ada fauqiyah. Oke, kemudian kama la tazihu bu'dan 'anil ardi wastara. Fauqiyah itu juga enggak menentukan jauhnya Allah, tidak. Tapi kalau saya bilang Allah larut begitu, ya terlalu pusing pada kita. Sampai akhirnya sedekat apakah kita dengan Allah? Lebih dekat dari urat apa dalam hadis? Apa pahamnya? Belum. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Dengarkan hadis itu, pahamnya di mana? Setelah ngaji bab ini pusing pasti. Kenapa? Urat nadi mana urat nadi? Sini apa di leher? Oke, ini yang di leher. Ada Allah di sini. Bagaimana memahami Allah di sini? Tapi karena kita berangkat wa annahu laysa bijismin musawwar, selesai.
Akidah ahli sunnah wal jamaah itu memposisikan Allah itu bukan jisim, sehingga memahami ayat hadis yang bersentuhan langsung dengan posisi Allah dengan manusia itu akan kita maknai dengan bijak sekali. Allah lebih dekat dari kita kalau nggak ngaji bab ini. Tapi kalau kita ngaji bab ini, saking dekatnya dengan Allah itu kayak gitu, kalah dekatnya urat nadi dengan si manusia itu, saking dekat. Kalau kita bilang Allah nempel sama kita, lebih bingung lagi. Allah nempel, kecuali jurik. Nah, itu, kenapa bengong aja si cewek? Ada ketempelan. Nah, itu lain beda kalau itu. Ketempelan tahu ya? Jadi nyengir sendiri di pojokan. Berarti kenapa? Ketempelan. Ketempelan apa? Jurik. Tahu jurik? Tertawa sendiri. Allah gak kayak gitu. Oke. Apa itu? Bal huwa rafi'ud darajat 'anil arsy. Bahkan Allah itu apa? Zat yang lebih tinggi derajatnya dari aras wasama. Ya pokoknya aras ciptaan Allah masuk Allah. Kama annahu rafi'ud darajat 'anil ardi was. Terus mana yang lagi? Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Mulai dari situ bos. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Terus meski demikian Allah Subhanahu wa taala dekat dengan segala sesuatu. terus Ia lebih dekat kepada hambanya daripada otot leher hamba itu sendiri. Karena dekatnya Allah tidak sama dengan dekatnya jisim, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zatnya jisim. terus warna terus Warna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menempati sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menempati padanya. terus Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua oleh Allah Subhanahu wa taala disucikan dari termuat oleh tempat sebagaimana Allah suci dan terbatasi oleh waktu. terus Bahkan Allah sudah ada sebelum menciptakan ruang dan waktu, dan sekarang Allah sebagaimana yang dahulu. sampai situ pandai dalam itu ngajinya. Yang akan datang apa? Wa annahu bi dzatihi ma'lumul wujud ya. Oke. Kita ngomongin urat tadi ya, Bu. Kita ngomongin ngomongin urat. Ini ada hadisnya begitu ya, Pak Ustadz ya, urat ya. Kita ngomongin urat. Kalau kita lihat orang motong sapi, itu kan ada 2 urat. Uratnya ada berapa? 2. Pertama urat napas. Ini adanya di sini. Jadi kalau nih saya ngajarin caranya nyekek ya supaya mati. Nih. Tapi bukan ngajarin orang mati justru. Yang dipencet ininya, mati dia. Karena pada waktu begitu yang kena apa? Urat kalau mencet orang begini nggak mati. Bisa nyekek orang biar mati. Nah, ininya yang jarang, ini jarinya, ya. Tapi kalau ini nggak mati. Kalau ini berarti lehernya yang kena. Leher secara umum itu berarti ntar ada urat napas termasuk urat kerongkongan. Kalau kerongkongan itu nggak mati. Makanya ada orang motong ayam, habis motong ayam, ayamnya diri lagi. Kenapa? Ada urat napas yang belum kena. Saya tanya, apa maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi? Urat nadi itu kan urat kehidupan. Yang kalau kita pencet itu mati sudah. Allah lebih dekat dari itu. Nah ini kan istilahnya untuk menandakan bagaimana hubungan makhluk dengan Allah sedekat apa? Lebih dekat dari urat nadi. Tapi bukan perkara nempelnya. Kalau bicara nempel lagi-lagi Allah bukan jisim. Kalau bicara Allah melekat lagi-lagi Allah bukan jisim. Allah lagi nempel sama saya. Sok tahu Anda. Maknanya maaf.
kedekatan kita sama Allah itu bukan kedekatan hakiki tapi kedekatan maknawi. Dah, gitu saja simpulannya. Kedekatan kita dengan Allah bukan kedekatan hakiki tapi kedekatan apa? Maknawi. Yang itu dibatasi oleh nemplek. Tahu nemplek? Nempel. Pak Haji Andi sama Pak Haji Pak Bukhari ini dekat. Tapi dekat hakiki apa dekat maknawi ini kalian? Ini halo. Ya kalau secara zahir nempel, tapi apa nggak saling musuhan ini berdua ini? Oh, kan ada orang dekat-dekat duduknya tapi tidak saling tegur. Nah, oh ini kalau tanggal 25 aku istighosah, gitu. Jadi dia RT 1 lah, yang dia lagi benci itu RT 2 rumahnya. Itu pasti duduknya nggak sama, yang satu di pojok sholatan, yang satu di pojok. Lah ntar pulangnya sama itu, dia udah pulang belum? Kalau itu udah jauh hakiki, jauh maknawi, udah orangnya apa? Jauh, terus hatinya juga jauh. Kalau dekat maknawi itu kayak seorang kekasih yang LDR itu apa LDR? Hah? Anda tahu LDR ya? Jangan-jangan sudah punya pacar yang jauh-jauh ya, cewek belum ya? Kamu ada pacarnya orang bule nggak? Nggak ada. Jadi hubungan kita itu dengan pacar itu, dengan kekasih itu bukan hubungan dengan istri. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Itu apa itu ya? Jauh di mata, dekat di hati. Maksudnya apa itu? Ya secara fisik jauh, tapi hatinya loh. Mendingan mana itu? Dekat tapi nggak saling tegur, jauh tapi kangen. Mendingan mana itu? Kalau suami istri itu kayak saya itu rentan bosan karena apa? 24 jam kali sebulan beres. Maka kalau laki ini ya misalnya hobinya mancing gitu, tidak apa-apa bu, kasih aja. Sebab kalau ketemunya dia lagi sekali-kali tidak apa-apa. Ya Allah, wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Al-warid maknanya apa? Itu otot nadi yang ada di leher. Idla yumathilu qurbuhu. Apa itu? Qaribal ajsam. Betul ya? Bacanya apa? La yumathilu apa? Qurbuhu apa qorbuhu? Qurbuhu pasti. Kama la yumathilu dzatuhu al-ajsam. Wa nau dan bahwasanya Allah itu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fi syai'in. Jadi sesuatu tidak menempati Allah, Allah tidak menempati sesuatu. Ya Allah Ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyajidahu zaman bal kana qabla an apa itu tadi? An khalaqa zamana wal makan bal kana apa itu? Qabla an khalaqa zaman wal. Bagaimana mungkin kita membuat persepsi dekatnya Allah dengan makhluk itu seperti dekatnya makhluk dengan makhluk? Padahal yang membuat makhluk itu Allah, yang membuat jarak itu Allah, yang membuat waktu itu Allah. Maka kalau kita katakan Allah lagi dekat, ini Allah lagi dekat-dekatnya dengan saya itu, berarti dengan orang tidak dekat dong. Nah itu kalau kita manen Allah dekatnya dengan makna seperti dengan makhluk. Oh itu maksudnya makna. Ciri-ciri orang yang lagi dekat sama Allah apa sih? Halo? Apa ciri-cirinya? Ya ada semangat untuk berbuat baik, itu lagi dekat sama Allah. Ada ciri-ciri orang lagi jauh sama Allah? Ya nggak jelas, orangnya nggak jelas. Ada sifat-sifatnya yang tidak disukai orang.
Kalau orang sombong Bu, orang sombong itu jauh apa dekat sama Allah? Ayo tahu. Ibu sombong nggak? Kata ibu. Berarti kalau ibu nggak sombong, berarti ibu dekat dengan Allah. Ini yang problemnya begini. Ini berdasarkan pengakuan ibu barusan ya. Bu, ibu sombong nggak? Oke, saya setuju. Berarti ibu dekat dengan Allah kan? Oke. Kenapa ibu masih susah aja? Ayo, katanya kalau orang dekat sama Allah hidupnya apa? Nah, kenapa ibu masih susah saja? Padahal nggak sombong. Tolong direnungkan dulu nih. Oke, ini berdasarkan pengakuan ibu-ibu. Ibu sombong nggak? Tidak. Tadi mantap, sekarang udah mulai ragu di dalam. Tidak sombong ya? Oke. Allah sangat suka dengan hambanya yang tidak sombong. Berarti Allah dekat dengan kita. Oke ya? Berarti Allah dekat dengan. Tapi kenapa rezekinya masih susah? Ya banyak faktor untuk bisa dekat dengan Allah, bukan cuma nggak sombong doang, nggak pelit kok. Halo, ibu nggak sombong, cuma pelit banget. Nah itu juga bisa menghalangi rezeki. Ibu nggak sombong, nggak pelit, tapi kurang sabar, itu juga bisa. Jujur, ibu potongan orang yang punya yang nggak punya duit rame apa nggak rame? Coba. Ibu potongan orang nggak punya duit berisik apa nggak berisik? Kalau orang kampung saya, kalau lagi nggak punya duit berisik. Orang kampung itu. Tapi kalau lagi punya duit, ya berisik. Ibu yang mana itu? Sama orang kampung saya. Katanya dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah lagi punya duit harus berisik. Apa ayatnya? Wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau punya duit bilang sama saya, sama orang, saya lagi punya uang, alhamdulillah. Tapi orang kita biasanya statusnya kalau lagi nggak punya duit, kalau lagi sakit, yang status, yang itu Allah nggak suka. Dibilang tuh dalilnya banyak tuh. Oke, Allah sekarang sama Allah dulu sama nggak? Sama Allah nanti. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Dulu, sekarang dan nanti status Allah tidak akan pernah berubah. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Wallahu a'lam bis. Ada itu. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud. Monggo sebelum kitab kedua kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya Pak Kiai. Di luar paham kita itu ada sebagian umat Islam yang istilah menyebut mujassimah. Kalau kita kan bahwa Allah laisa bismin, tapi ada sebagian di kalangan umat Islam sendiri istilah mujassimah. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya? Yang kedua, paham yang kayak gitu tuh kira-kira menyebabkan kekufuran apa tidak gitu. Itu saja. Terima kasih. Kami tunggu jawabannya. Baik ya. Dalam pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab tauhidnya kepada dua imam itu, Abu Musa al-Asy'ari dengan siapa? Abu Mansur al-Maturidi. Paham-paham tajassim itu, ya mereka katakan yang pertama laisa minna. Paham tajassim itu jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti
seperti Allah punya tangan gitu, yang tangannya serupa dengan tangan makhluk, itu pahamnya disebut mujassimah. Saya lupa itu ya, penggerak paham mujassimah siapa? Nanti lihat, saya lupa. Siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sebelum taubat. Akhir hayatnya Ibnu Taimiyah taubat. Pengakuan dari muridnya siapa namanya? Taqiyuddin As-Subki, Ibnu Qayyim Az-Zawji. Jadi pengakuan muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zawji itu Ibnu Taimiyah, paham yang dipakai oleh Wahabi itu di akhir hayatnya malah taubat. Tapi kadang paham itu sudah menyebar. Jadi Ibnu Taimiyah itu termasuk paham mujassimah. Sayang paham itu sekarang di Indonesia laku banget itu, laku banget paham mujassimah. Nah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau dikatakan mujassimah, mu'tazilah, jihawiyah, laisa minna, itu bukan kelompok kami. Nah, hebatnya ahli sunnah wal jamaah itu tidak pernah mengatakan kafir kepada orang yang tidak sama dengan ahli. Itu hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ulama-ulama ahli sunnah ya? Kalau di Indonesia itu kalau ditanya ahli sunnah wal jamaah itu paling gampang ya NU, udah gitu saja, paling gampang. Kalau ragu ya silakan diteliti saja. Kalau saya yakin sekali. Paham ahli sunnah wal jamaah ya, seperti saya ya, itu ketika melihat teman-teman Wahabi yang saya yakin mujassimah. Tapi kalau saya bilang mujassimah dia nolak. Saya nggak sampai melafazkan kafir kepada, karena paham ahli sunnah wal jamaah itu diproteksi dengan hadis Nabi. Siapa yang menyebut orang itu kafir, maka kafirnya balik kepada itu yang paling dikhawatirkan oleh paham ahli sunnah wal jamaah. Maka rata-rata ulama ahli sunnah wal jamaah ketika menemukan kelompok-kelompok yang tidak sama, bu tauhidnya, bu fikihnya, dia komentarnya bilang laisa minna, begitu saja. Tidak sampai mengkafirkan. Kenapa? Ya, kafir atau tidak kafir itu bukan hak kami. Berbeda yang disono. Nah, itu maksud saya. Mereka cenderung mengkafirkan kita. Jadi kayak kita maulid gini, kafir. Maulid kafir, wirid kafir, istighosah kafir, BN. Nah, kalau orang guru saya bilang BN, apa BN? BN. Ahli sunnah wal jamaah itu apa ya, paham yang memang betul-betul penuh kelembutan, kehati-hatian, tidak sembarangan. Itu kalau yang ditanya begitu ya Pak Ustadz Gufron. Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah setahu saya. Sebelum Ibnu Taimiyah siapa Ustadz Gufron? Tahu. Tapi muncul fatwa baru dari ulama Saudi. Saya mau bener juga ya. Ternyata Salafi Wahabi yang beredar di Indonesia itu bukan Wahabi yang seperti di Saudi. Ada istilah baru dari Saudi untuk Wahabi yang ada di Indonesia, namanya apa ya? Ada istilah. Saya simpan videonya itu, tapi berbahasa Arab. Ternyata paham-paham Wahabi yang ada di Indonesia itu paham Wahabi yang radikal. Sebab Wahabi yang ada di Saudi itu tidak pernah mengkafirkan. Tapi Wahabi Salafi yang ada di Indonesia malah cenderung mengkafirkan. Ini belum lama ini. Peristiwanya waktu kejadian apa ya? Belum lama, paling baru 4 bulan yang lalu. Oh, gencar-gencarnya maulid sehingga ada pas bulan maulid kan? Orang Indonesia ngerayain maulid di hotel. Terus yuk di kerangkeng gitu. Nah, itu keluar fatwa dari ulama sana di Darul Iftahnya Saudi. Sehingga keluar pernyataan bahwa Wahabi, Salafi Wahabi yang dikenal di dunia itu tidak sama dengan yang di Saudi, dengan yang di Indonesia tidak sama. Yang di Indonesia ada namanya, dan itu apa itu namanya, radikal. Dikuatkan lagi oleh komite CES-nya. Tahu komite CES-nya?
Setelah Covid itu ulama dunia kumpul di CES-nya itu ada komitenya. Lah, mereka mengatakan bahwa paham Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Tegas itu. Kalau yang di Saudi saja tidak diakui ahli sunnah wal jamaah, lah siapa maneh lebih-lebih yang ada di Indonesia. Karena apa? Yang di Indonesia sudah takfiri, mengkafirkan. Maka kita yang merasa ahli sunnah wal jamaah, kalau ada yang beda dengan kita, jangan sampai kita bilang kafir. Ya, kalau beda saja tidak apa-apa. Ya seperti beda pemilihan kemarin kita sudah, antara PKS sama PKB, udah gitu saja. Cuma dalam undang-undang hukum formal fikihnya ahli sunnah ada aturan yang kadang-kadang memang saya terapinnya tidak enak. Satu contoh begini. Rabu yang lalu waktu saya ke Sukabumi itu kan pasti ya sholat maghribnya di rest area. Problemnya begini, ketika kita bermakmum sama orang, kalau di rest area di mana itu kan orang udah mau maju aja gitu. Ya karena menurut dia syaratnya menjadi imam itu selain yang 9 di kitab di ana itu ditambah 1 berani, jadi syaratnya berani. Padahal Imam Syafi'i nggak pernah menambahkan syarat berani. Syarat berani kok kasus imam semua. Lah dalam fikih Syafi'i kita itu harus meyakini sahnya imam. Paham gak? Salah satu sahnya berjamaah itu harus meyakini sahnya imam. Sekarang saya tanya, kalau imamnya tidak baca bismillah, apa sah? Imamnya tidak baca bismillah, kita bermakmum sama dia sah? Ya tidak sah, no. Karena dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu min ya bagian dari Fatihah. Jadi bapaknya ibu baca Fatihah nggak pakai bismillah, ya batal sholatnya. Paham nggak? Nah, oke. Kemudian dalam gerakan ruku, i'tidal, duduk di atas, kita paham fikih itu ada fikih Syafi'i ada yang namanya tumakninah. Sehingga kalau gerak 3 kali batal. Ayo. Imam kita tidak tumakninah, gimana? Nah, saya biasanya dalam fikih Syafi'i itu niat makmumnya delay. Ini mungkin belum tahu ya istilah niat makmum delay. Jadi imamnya kita nggak kenal. Jadi pada waktu kita takbir, usolli fardhul maghrib salah rakaatin mustaqbilat berarti lillahi ta'ala. Tidak kita sebut makmum aja. Jadi makmumannya tuh delay. Kapan itu? Setelah kita yakini apa yang dia baca, gerakan itu tidak ada yang salah, baru kita bilang makmum. Waktu di rest area, Fatihahnya udah lewat. Ngeceknya apa? Waktu dia i'tidal. Begitu dia samiallahu liman hamidah, tangannya ngayun. Ya tidak bisa lah saya bergabung, maka saya tidak sholat berjamaah dengan dia. Berlakulah niat saya yang pertama. Itu caranya mensiasati kalau kita berjamaah dengan imam yang belum kita kenal. Jadi melapaskan makmumnya boleh delay. Paham nggak? Selama ini begitu apa enggak? Boleh ya, besok-besok delay saja ya. Jadi syarat sahnya berjamaah itu meyakini sahnya imam. Monggo baca itu bikinnya agak dalam juga begitu. Satu orang lagi sebelum kitab yang kedua cukup? Oke, baca Pak Ustaz. Sedikit aja. Furudul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal furudul ghusli utawi pira-pira berduni adus.
iku isnani loro. Iku aniyatu niat, An-niyatu rupane. aniyatu rupane niat. Wa ta'mimul badani wa ta'mimul badani lan ngratani awak bil ma'i kelawan banyu. Dikit aja ini. Mandi itu mandi wajib ataupun mandi sun. Rukunnya, kalau kita bicara rukun itu ya sama, fardu mandi ya rukun mandi sama, itu hanya dua. Jadi yang menentukan sah dan tidak sahnya mandi kita, mandi wajib, mandi sunat, cuma dua. Pertama apa? Niatnya. Yang kedua, ratapnya air ke niatnya ya biasalah niat mandi junub gimana? Niat mandi junub gimana niat? Kalau kita punya junub ya bilang saya niat mandi junub karena Allah cukup. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Saya niat menghilangkan hadas besar. Kalau niat mandi sunat Jumat bilangnya saya niat mandi untuk, bukan mandi Jumat, mandi untuk hadir apa? Sehingga diperdebatkan oleh ulama bagaimana kalau ada orang kok nggak hari Jumat nggak ada rencana sholat, apakah disunatkan mandi? Ya kagak. Jadi mandi itu disunatkan untuk orang yang apa? Kalau rencananya nggak sholat Jumat, nggak disunatkan mandi. Kenapa disunatkan mandi kalau mau sholat Jumat? Halo, kenapa? Ya Allah, kan kita bakal kumpul, Pak. Jumat sendiri kan mananya apa? Kumpul. Kumpul di mana? Masjid. Orang yang nggak biasa datang, ya kan yang mingguan. Yang nggak biasa datang, nah bayangkan kalau misalnya ada di antara itu yang kagak mandi gimana? Depan khotib, gara-gara nggak mandi, khotibnya apa? Nggak fokus, akhirnya khutbahnya berantakan. Siapa yang tanggung jawab? Yang kagak mandi. Jadi mandi itu disunahkan untuk orang yang mau sholat. Niatnya ya tadi itu, saya niat mandi untuk hadir Jumat. Kemudian rata. Nah ini ngomongin takmimul ma' bil badan. Tubuh kita itu kan bukan kayak gedebong itu. Kalau gedebong enak. Yang enak tuh mandi. Plung itu langsung rata gimana? Ah itu enak itu. Tapi kita kan mandinya ya gak begitu. Ya, seperti anak kecil itu, anak kecil suruh wudhu. Iya, menang lama doang sama menang basah. Tapi apa rata? Ya, anak kita wudhu lama, bajunya basah, sikutnya masih kering gitu. Nah ini takmim lah. Takmim itu untuk orang yang menggunakan air tidak terlalu banyak, itu boleh dengan bantuan apa? Tangan. Yang penting dia belum berpisah dari anggota tubuh. Lah badan kita itu bukan gedebong, banyak lekukannya. Terutama yang gemuk itu rada angel mandi. Kalau yang kurus aman, kalau yang kurus agak aman, banyak lipetannya ya. Yang paling aman yang mandinya pakai stick itu, muat ya aman. Kira-kira begitu. Cuma dua, niat dengan Terus ada kategori yang bersangkutan itu bagian luar. Apa? Maaf ya, ibu orang perempuan nih, kalau mandinya diri itu gak sah. Ibu mandinya harus jongkok. Halo, harus jongkok. Kenapa? Bagian itu tuh itu harus kena
harus kena. Makanya sebelum kita niat mandi junub itu, ibu niatin dulu tuh bagian itunya waktu cebok. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla biraf'il hadasil akbari an mahallil istinja'i bi khususi fardhan lillahi ta'ala. Dah habis itu berdiri. Itu cara niatnya. Jadi niatnya 2 kali. Jongkok niatnya lain, pas berdiri niatnya lah. Seperti itu. Hafal Bu? Selama ini ada rekamannya tuh di HP. Nawaitul gusla biraf'il hadasil akbari an mahallil istinja'i bi khususihi fardhan lillahi. Nah, jadi buniatin ceboknya itu pakai dulu. Habis itu baru diri. Tapi kalau ibu niat mandi junubnya tuh diri, itu kan nggak sah mandinya. Kalau mandinya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Kapan terakhir mandi junub? 3 hari yang lalu. Dari 3 hari yang lalu sampai sekarang sholatnya belum sah. Kita langsung mandi junub lagi ya, lumayan. Itu gara-gara kagak jongkok. Sama orang yang gemuk juga begitu, harus jongkok. Orang laki sama harus jongkok. Sebab lipatan bokongnya itu menghalangi usul ma', sampainya air ke situ. Maka saran saya kalau mau mandi junub itu, ya junub karena dia maaf tadi itu, atau dia head, selesai menstruasi atau nifas, jongkok dulu. Jongkok diniati, nanti setelah itu baru itu aja dulu. Ini singkat saja ya Pak Ustadz. Jadi rukunnya mandi ada 2. Pertama niat, yang kedua yang akan datang ini terlalu panjang, nanti bulan besok saja lah. Panjangan. Ya. Suruh dulu itu asal terus panjangan Pak Ustadz. Saya udah gak kuat itu. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena betul ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. As'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wa ahsan wa arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.